Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Putra. Program studi akuntansi NIM 2010421018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pembagian masa praksara di Indonesia. Pembagian masa praksara berdasarkan geologi. Yang pertama yaitu Arkeozoikum. Zaman ini terjadi sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Yang kedua, Paleozoikum. Zaman ini disebut juga zaman primer dan terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Mesozoikum. Zaman ini disebut juga zaman sekunder dan terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat, Neozoikum. Zaman ini disebut juga Kainozoikum dan terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pembagian masa praksara berdasarkan arkeologi dan corak kehidupan. Yang pertama berdasarkan arkeologi, yaitu zaman batu. Zaman batu merupakan zaman di mana manusia menggunakan batu menjadi bahan utama untuk membuat peralatan hidup. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu media, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, zaman batu besar, Megalitikum. Terus yang kedua yaitu zaman logam. Pada zaman ini, barang dan alat logam sudah dikenal menjadi alat yang dominan dan peralatan dari batu pun terus berkembang. Berdasarkan corak kehidupan, masa meramu dan berburu. Masa meramu dan berburu berlangsung bersama dengan zaman batu tua, yaitu Paleolitikum. Masa bercocok tanam. Di zaman ini, manusia mulai bercocok tanam di ladang atau di sawah. Peralatan pun mulai diasah seperti kapak, batu, mata, anak panah, mata tombak. Yang terkenal adalah beliung persegi. Masa perundagian. Masa ini merupakan perkembangan dari masa bercocok tanam. Yang kedua, berakhirnya masa praksara di Indonesia. Di Indonesia sudah mengalami kemajuan. Sistem pemerintah kerajaan mulai berkembang, agama Hindu-Buddha mulai berkembang, kegiatan perdagangan dan pelayaran pun semakin maju. A. Manusia purba. Di Indonesia merupakan tempat yang sangat penting untuk penelitian manusia purba. Ini karena Indonesia banyak ditemukan fosil manusia purba. Manusia purba di Indonesia ada 3 jenis, yaitu Meganthropus, Paleozoispanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo. Yang B. Terbentuknya kepulauan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kedua lempeng besar Gondwana di utara dan Laurasia di selatan terpecah-pecah kembali menjadi pecahan benua seperti sekarang, pulau-pulau kecil. Proses terbentuknya pulau-pulau ini sangat sederhana dibanding yang lain. Mereka berasal dari endapan pecahan kerang koral dan binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah sebuah pulau baru. Yang ketiga, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia termasuk dalam bangsa Melayu, Austronesia. Menurut Kern dan Garden, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Hindia belakang di Cina Selatan. Persebarannya ke Indonesia melalui 2 periode, yaitu pada tahun 1500 Masehi dan 500 Masehi. Sebelum bangsa Melayu Austronesia datang, di Indonesia sudah dialami oleh suku Wedoid dan Negrito. Sisa-sisa suku Wedoid yang masih hidup adalah suku Sakai di Siak, suku Kubu di Jambi, dan suku Duku Lubu di Palembang. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.